Haleluya, Shalom. Kita berjumpa lagi di dalam renungan tengah minggu yang saya beri judul Kunci Meraih Mujizat Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-5b mengatakan demikian. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Hizkia adalah seorang raja yang memerintah Yehuda selama kurun waktu 29 tahun. Dan dia adalah seorang raja muda yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dialah yang menghancurkan bukit-bukit pengorbanan atau tugu-tugu berhala dan menghancurkan patung ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Tetapi ketika ia baru memerintah 14 tahun, Hizkia sakit dan hampir mati. Dan seorang nabi Tuhan pun datang kepadanya dan memberitahukan apa yang telah ia dengar dari Tuhan. Beritanya adalah bahwa Hizkia akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Suatu berita yang sangat menyakitkan dan mengejutkan bagi siapapun yang mendengarnya dan yang pasti akan mengalami goncangan. Tetapi Hizkia bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Dia datang kepada Tuhan dan memanggil namanya. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari bagaimana kita merebut mujizat Tuhan. Yang pertama, jika kita menempatkan firman Tuhan pada tempat yang mulia di dalam hidup kita. Ketika Nabi Yesaya datang kepada Hizkia untuk memberitakan kematiannya, ia tidak serta-merta marah kepada Nabi Yesaya. Ia tetap menghargai Nabi Allah tersebut serta menerima firman Tuhan yang ia sampaikan. Ia menempatkan firman Allah sebagai yang paling utama di dalam hidupnya, walaupun firman itu sangat menakutkan baginya. Hizkia tidak menjadi dendam atau marah. Yang kedua, di waktu kita meminta kepada Tuhan hanya melalui doa. Perbedaan antara Raja Hizkia dan Raja Nebukadnezar, keduanya sama-sama berada dalam masalah. Tetapi yang satu datang minta pertolongan kepada Tuhan dan yang lainnya datang kepada ahli nuzum. Kita sama-sama tahu pada akhirnya orang yang datang kepada Tuhanlah yang akan mengalami mujizat, bukan? Yang ketiga, mujizat terjadi di saat kita merendahkan hati kita. Orang sombong bisa saja ia menangis, tetapi bukan merupakan tangisan penyesalan. Seorang rendah hati juga akan menangis kalau kita tetap berada dalam jalan Tuhan. Apapun yang kita minta pasti didengar oleh Tuhan, karena Tuhan ingin agar kita tetap berharap kepadanya. Mujizat itu pasti terjadi asalkan kita tetap taat dan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kesimpulan saya, tempatkan firman Tuhan di atas segalanya, di dalam segala kehidupan kita. Karena kalau kita tetap taat kepada Tuhan dan senantiasa melakukan firman-Nya, kita pasti akan merasakan pertolongan dan mujizat Tuhan yang nyata hari demi hari di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu pada hari ini. Kami meyakini bahwa janji firman-Mu ya dan amin. Itu sebabnya kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami meminta tuntunan-Mu. Kami meminta pimpinan-Mu dan melakukan mujizat demi mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terjadi dalam keluarga kami. Terjadi di dalam pelayanan kami. Terjadi dalam kehidupan usaha bisnis kami. Apapun yang kami buat, biar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja alam semesta kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.